Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, yarhamuni wa yarhamukumullah dimanapun antum berada. Mudah-mudahan antum sekalian selalu diberikan kesehatan, sehat afiah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa melaksanakan ibadah puasa dengan semaksimal mungkin, mengharapkan ridha Allah, ridha Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, yarhamuni wa yarhamukumullah. Termasuk salah satu kejadian momen terpenting yang dilalui oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan ini, yang harus kita ketahui sangat tidak bagus untuk umat muslim tidak mengetahui kejadian tersebut, karena kejadian ini hal-hal yang sangat penting di dalam hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah kejadian Ghazwah Fathu Makkah, peperangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhasil merebut kembali kota Mekah, membebaskan kota Mekah al-Mukarramah al-Musyarrafah dari kemusyrikan sampai hari kiamat. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, seperti yang kita ketahui bahwasannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah al-Mukarramah al-Musyarrafah. Sampailah beliau berumur 40 tahun, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilantik menjadi nabi, menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau berdakwah, mengajak orang-orang Mekah untuk memeluk agama Islam, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih 13 tahun seperti yang disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah. Namun Nabi tidak diterima di kota Mekah. Banyak orang yang ingkar, banyak orang yang hasud, sombong, kibir, tidak mau mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika tepat 13 tahun Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah. Karena memang jalan ceritanya sudah begitu, yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Nabi Muhammad akan hijrah. Bahkan sebelum datang perintah hijrah pun Nabi sudah tahu. Ketika beliau Isra Mi'raj, ketika berjalan di malam hari dari Makkah menuju Palestin, Syam, itu Nabi bersama malaikat Jibril melewati kota Madinah. Waktu itu penuh dengan kebun. Akhirnya Nabi ketika melewati kota Madinah bertanya kepada malaikat Jibril, tempat apa itu wahai Jibril? Jawab malaikat Jibril, ya Rasulullah, itu adalah Ardul Muhajar, tempat nanti kau akan hijrah ke situ. Jadi sebelum hijrah 2 tahun Nabi sudah tahu bahwasanya beliau akan hijrah. Setelah 13 tahun berdakwah di kota Mekah, tapi tidak banyak yang iman kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat-sahabat Nabi banyak yang diganggu, yang tidak mempunyai power, tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai nama keluarga yang besar di kota Mekah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke kota Madinah. Diperintahkan oleh Nabi sahabat-sahabat untuk hijrah terlebih dahulu, sehingga terakhir yang hijrah adalah Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad keluar dari kota Mekah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpaling dari hadapannya, menghadap kembali ke belakang ke kota Mekah. Nabi mengatakan, wahai Mekah, kau itu adalah kota yang paling aku cintai. Kalau bukan laula qaumuki akhrajuni, kalau bukan karena penghunimu yang mengeluarkan aku tidak akan keluar dari kotamu wahai Mekah. Pindah Nabi ke Madinah selama 10 tahun sehingga beliau meninggal. Ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, peperangan pertama, kedua, atau tahun pertama, tahun kedua sampai tahun kelima itu Nabi berperang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang dari kota Mekah. Di situ Nabi selalu menunggu wahyu dari Allah, menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk merebut kota Mekah. Karena setelah tahun kelima Hijriyah, kekuatan militer kota Mekah sudah mulai merosot.
banyak yang meninggal dari pembesar-pembesarnya, kalah dari peperangan menghadapi Nabi besar Muhammad SAW. Juga banyak dari pembesar-pembesar panglima-panglima yang masuk Islam seperti Sayyidina Khalid bin Walid, Sayyidina Amr bin As, Uthman bin Talha dan lain-lain. Banyak yang masuk Islam sehingga kekuatan militer kota Mekah pada saat itu sudah mulai merosot, sudah melemah sekali. Tapi Nabi, karena beliau adalah utusan Allah, beliau adalah Nabi kekasih Allah, semua perilaku atau keputusan-keputusan yang diambil oleh Nabi besar Muhammad SAW bukan karena hawa nafsu. Karena kita ketahui bahwasannya ucapan Nabi saja tidak dari hawa nafsu, wa ma yantiqu anil hawa. Jadi kalau omongan, ucapan itu bukan dari hawa nafsu, apalagi tindakan-tindakan yang penting tidak mungkin dilandasi oleh hawa nafsu. Pasti Nabi besar Muhammad SAW menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Nabi melihat kekuatan militer Mekah sudah mulai melemah, Nabi Muhammad militernya tambah kuat, pasukan muslim tambah banyak, tambah kuat, tambah banyak orang yang mengikuti Nabi. Nabi besar Muhammad SAW menunggu kapan Allah mengizinkan aku untuk membebaskan, bukan untuk berperang, bukan untuk menumpahkan darah. Nabi Muhammad SAW tidak suka dengan pertumpahan darah, tapi Nabi ingin membebaskan kota Mekah dari peribadatan yang tidak benar, dari penyembahan berhala-berhala yang sesat. Nabi ingin membebaskan kota Mekah Al-Mukarramah Al-Musyarrafah. Jadi Nabi selalu menunggu wahyu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah di tahun ke-7 Hijriyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala baru membuat satu cerita, yang mana cerita tersebut nantinya, kejadian tersebut nantinya hikmahnya akan menjadikan penyebab untuk Nabi membebaskan kota Mekah Al-Mukarramah Al-Musyarrafah. InsyaAllah kejadian tersebut akan kita kaji, akan kita ceritakan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.